Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Elizahra, NPM 1811110019. Soal nomor 1 berbunyi, bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik? Jawaban saya, matematika sangat penting diajarkan di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Karena matematika ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari peserta didik dan juga sebagai dasar untuk mempelajari matematika serta mempelajari mata pelajaran lainnya. Oleh karena hal itu, matematika ini sangat perlu untuk kehidupan sehari-hari peserta didik. Matematika pembelajarannya harus harus ditanamkan sejak SD atau MI. Bahkan di taman kanak-kanak pun sudah diperkenalkan pembelajaran matematika. Namun, berdasarkan hakikat yang ada, matematika ini masih berbentuk formal, abstrak, dan juga deduktif. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik siswa MISD yang mana masih dalam tahap operasional konkret. Anak bukanlah orang dewasa yang berbentuk kecil, tetapi anak memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa atau bahkan berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Pada hal ini, biasa dalam teorinya menjelaskan bahwa anak sekolah dasar itu berada pada usia 7 sampai 12 tahun. Pada usia ini, berpikirnya masih sangat konkret atau operasional konkret. Mereka tidak bisa belajar sesuatu yang abstrak atau tidak nyata, hanya berimajinasi dan membayang-bayangkan. Mereka tidak bisa hal seperti itu. Oleh karena itu, sebagai guru madrasah ibtidaiyah, tentu sangat penting untuk memperhatikan karakteristik dari anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah agar pembelajaran menjadi berjalan dengan efektif sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif peserta didik tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran matematika atau hakikat pembelajaran matematika merupakan usaha-usaha guru untuk memberikan pemahaman tentang konsep matematika, bagaimana matematika itu, bagaimana cara berpikir matematika itu kepada siswa MISD melalui usaha-usaha yang berbentuk konkret atau nyata agar peserta didik lebih memaknai pembelajaran matematika sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, pembelajaran matematika yang diusahakan tersebut juga lebih menghargai proses daripada hasil pembelajaran tersebut. Karena jika peserta didik memahami proses tersebut, itu lebih bermakna untuk mempelajari pelajaran matematika selanjutnya atau bahkan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua berbunyi, model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud? Jawab dengan melibatkan suatu senjata. Jawaban saya, yang pertama harus dilakukan guru tentu menyiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian silabusnya terlebih dahulu, kemudian RPP tentunya. Kemudian sudah diketahui bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini menyediakan guru menyediakan siswa itu masalah-masalah yang berasal dari kehidupan nyata peserta didik, artinya tidak jauh-jauh gitu, tidak abstrak, tetapi yang terjadi di kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, dalam pembelajaran PBL ini terdapat langkah-langkah khususnya. Langkah yang pertama adalah orientasi siswa terhadap pembelajaran. Itu yang pertama langkahnya. Guru harus memberitahu tujuan dari pembelajaran ini apa. Untuk misalkan materinya adalah mengenai bilangan cacah tentang pengoperasian pengurangan. Maka tujuan dari pembelajaran ini siswa diharapkan dapat melakukan pengurangan pada angka 0 sampai dengan 10 misalkan. Guru harus menjelaskan itu. Kemudian masih pada tahap ke-1, guru juga memberikan persepsi atau penguatan pada materi sebelumnya mengenai misalkan tentang materi yang dibahas adalah tentang bilangan cacah operasi pengurangan. Maka perlu dikuatkan pada materi sebelumnya mengenai bilangan cacah tersebut apa, kemudian operasi pengurangannya berupa apa saja. Nah, kemudian itu diberi penguatan. Selanjutnya, masih dalam langkah yang pertama, guru juga harus memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi mengapa mereka butuh belajar ini, karena pasti matematika permasalahan tersebut terdapat di kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, pada tahap kedua, guru itu mengorganisasikan siswa pada pembelajaran tersebut. Misalkan, guru memberitahu bahwa kita membutuhkan membawa pena atau pensil, atau bisa juga makanan yang konkret-konkret seperti itu. Misalkan pensil saja. Pensil itu dibutuhkan dalam pembelajaran hari ini, maka diharapkan peserta didik sudah dipersiapkan pada pertemuan sebelumnya untuk mempersiapkan hal tersebut.
Selanjutnya, pada tahap yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut. Misalkan guru memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengeksplorasi sendiri permasalahan apa yang terjadi, ataupun soal yang sudah diberikan pada tahap organisasi tersebut, pada tahap organisasi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Peserta didik analisis terlebih dahulu di soal ini, apa yang diketahui. Misalkan Budi mempunyai tiga buah pena. Nah, penanya ditunjukkan 3 buah pena. Kemudian selanjutnya apa di dalam soal tersebut yang diketahui. Nah, tahap yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil dari karya siswa berupa penemuan dari penyelesaian permasalahan tersebut. Misalkan sudah terdapat kelompok ataupun secara individual yang sudah selesai mengerjakan permasalahan dari matematika yang ada, pengurangan yang tadi. Misalkan Budi mempunyai 5 buah pena, kemudian setelah beberapa hari ataupun besoknya pena tersebut hilang 2, maka sisa berapa dari pena tersebut, seperti itu kan. Nah, jika sudah ada peserta didik yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, guru boleh menyuruh peserta didik tersebut maju ke depan kelas untuk membahas bagaimana solusi dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya langkah atau tahap yang kelima adalah tahap mengevaluasi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Guru kembali perlu untuk melakukan penegasan. Misalkan pada jawaban siswa sebelumnya atau penyelesaian masalah siswa sebelumnya masih terdapat jalan ataupun proses yang kurang efektif atau bahkan salah, atau memang sudah benar, guru tetap perlu melakukan penegasan tersebut pada peserta didik. Selanjutnya, guru pun perlu menanyakan kepada siswa apakah siswa sudah mengerti apa yang dia rasakan, tidak hanya terkait dengan materi pengurangan tadi, apapun yang ia rasakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan PMRI, terutama di kelas rendah. Bisa dijelaskan secara lisan. Jawaban saya, setelah kita membuat silabus, maka perlu dirancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang mana tentu di dalam RPP itu sudah mencakup nama sekolah, kemudian kelas, pertemuan, waktu, standar kompetensi. Nah, selanjutnya dilaksanakan kegiatan atau pelaksanaan dari pembelajaran tersebut. Misalkan kegiatan awal pembukaan persepsi. Guru perlu menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut. Misalkan tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat mengetahui cara penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah melalui bilangan cacah itu kan. Nah, kemudian guru juga melakukan refleksi atau persepsi dengan cara melakukan penguatan terhadap materi sebelumnya agar memasuki materi yang baru ini, materi operasi bilangan cacah ini, dapat lebih paham dan mengerti hubungannya pula. Kemudian guru juga memotivasi peserta didik mengapa bilangan cacah ini penting dipelajari, karena memang bilangan cacah ini tentunya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Guru memberikan soal, misalkan tentang pengurangan atau tentang seluruh operasi seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk operasi penjumlahan, maka perlu dilakukan dengan pendekatan PMRI tentunya. Guru memberikan konsep apa itu penjumlahan, maka tentu harus yang sesuai dengan cara berpikir konkret peserta didik. Nah, apabila peserta didik sudah mengerti konsep tersebut dan dapat mengerjakan soal bilangan cacah tersebut dengan menggunakan benda-benda konkret atau nyata, guru dapat mempersilahkan peserta didik untuk menjelaskan hasil dari pekerjaannya tersebut di depan kelas. Kemudian guru juga memberikan refleksi atau meluruskan apakah hal tersebut benar ataupun salah, dan juga menanyakan tentunya kepada peserta didik apakah apa yang mereka rasakan, mengerti atau tidak. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah melakukan penutup dari pembelajaran, di mana penutup biasanya berlangsung sekitar 5 menit. Nah, namun 5 menit tersebut tidak dapat disia-siakan oleh guru, karena langkah-langkah kegiatan baik dari awal sampai akhir itu sangat penting. Jadi, dalam melakukan penutupan, guru kembali melakukan penegasan terhadap kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu, bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 sampai dengan seterusnya. Kemudian guru juga dapat melakukan pemberian tugas untuk menambah pemahaman dari peserta didik untuk lebih paham kembali. Nah, dalam melakukan penilaian pun guru dapat mengambil beberapa aspek, seperti aspek kognitif. Kognitif itu dilihat dari nalar berpikir siswa, apakah dia
mampu untuk mengasimilasikan atau mentransfer pengetahuan tersebut terhadap sesuatu yang baru ia pelajari, cepat atau tidaknya daya tangkapnya kan tentu berbeda-beda. Nah, itu perlu diambil penilaian pula. Kemudian secara afektif atau bagaimana antusiasme dari peserta didik satu dengan yang lainnya terhadap pembelajaran tersebut, apakah aktif atau tidak. Selanjutnya aspek psikomotorik, yaitu aspek untuk melihat bagaimana terampil atau tidak peserta didik dalam menggunakan media seperti buku ataupun pena yang digunakan pada pembelajaran. Apakah ia terlihat tidak terampil, seperti dia tidak mengetahui bagaimana memegang pena yang benar itu seperti apa, menulis, itu pun perlu diperhatikan aspeknya. Kemudian bagaimana dia meletakkan pena tersebut di bagian depan dia, sehingga memudahkan peserta didik tersebut dalam melakukan pembelajaran, atau bahkan dia menaruhnya di kuping, atau dia meletakkannya di saku, seperti itu perlu diperhatikan dan perlu dinilai pula oleh seorang guru. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu coba Anda buat satu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal kepada siswa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah angka 0 sampai 10. Jika kau sekarang tahu, tepuk tangan. Yang pertama namanya angka 0, 0. Yang kedua namanya angka 1, 1. Itu adalah angka 0 dan 1. Jika kau sekarang tahu, tepuk tangan. Yang ketiga namanya angka 2. Yang keempat namanya angka 3. Gaya bebas. Itu adalah angka 2 dan 3. Jika kau sekarang tahu, gaya bebas. Dan boleh dikreasikan dengan angka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Wah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Admiral Gary Geraldi, Saya, Bu. hadir ya. Gary hari ini pakaiannya rapi sekali, rambutnya juga disisir sangat rapi. Wah, bagus. Berarti Gary sudah siap ya belajar hari ini. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Gary masih ingat tentang lagu yang kemarin? Iya. Coba ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah angka 0 sampai 10. Jika kau sekarang tahu, tepuk tangan. Yang pertama namanya angka 0, 0. Yang kedua namanya angka 1, 1. Itu adalah angka 0 dan 1. Jika kau sekarang tahu, tepuk tangan. Wah, pintar banget. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, apakah anak-anak tahu penjumlahan itu apa? Tahu, Bu. Apa? Perkalian, Kemudian? pembagian, tambahan. Wah, pintar banget. Benar, itu juga termasuk dari operasi suatu bilangan ya. Nah, Ibu sudah ngasih tahu kan kemarin apa yang harus dibawa? Tahu, Bu. Ada pena ataupun pensil, mana? Coba tunjuki. Ini, Bu. Iya, kemudian bukunya di bawah. Bu. Oke, nah yang pertama, kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, penjumlahan itu misalkan di sini Ibu beri Gary 3 buah pena. Kemudian 3 buah pena ini Ibu berikan lagi 2 buah kepada Gary. Coba dihitung ada berapa, diangka dihitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, Bu. Nah, berarti ada 5. 5 buah pena. Jadi penjumlahan itu berarti sesuatu bertambah. Oke. Nah, kalau misalkan Gary punya 2 pena. 2 pena, lalu Ibu berikan lagi 4 pena untuk Gary. Jumlahnya ada berapa? Silahkan dihitung. 1, Dijumlahkan. 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Benar, berarti 2 pena milik Gary ditambah 4 pena yang Ibu berikan, hasilnya 6. si pintar banget. Nah, selanjutnya perkalian. Coba disiapkan, Ibu beri soal yaitu 2 dikali 3. Yang 2, Gary bisa pilih yang 2 buku atau yang 2 pena, atau yang 3 buku atau yang 3 pena. Mau pilih mana? 3 buku, Bu. 2 pena. Nah, 3 buku 2 pena, berarti siapkan 3 buku. Mana bukunya? Ya, siapkan 3 buku ya. Nah, 2 pena, berarti di setiap buku atau di atas buku letakkan penanya 2 ya. 2. Ya, sini. Dinding. Ya, sip. Nah, jadi 2 dikali 3. 2 pena dikali 3 buku. 3-nya ada buku. Jadi penanya ada berapa semuanya? 6, Bu. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang 3 dikali 1.
Yang 3 mau buku atau pena? Buku. Buku, berarti bukunya coba disusun jadi 3. Nah, di atas setiap buku berarti ada berapa pena? 3 dikali 1. Ada 1. Iya, coba diletakkan. Satu buku ada 1 pena. Ya, 3 dikali 1. Nah, berarti jumlah penanya ada berapa? 3, Bu. Nah, 3 kali 1 artinya jumlahnya? 3. Iya, pintar, sip. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian. Bagi artinya sharing atau berbagi. Contohnya, Gary punya 6 pena. Mana 6-nya? Ya, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, Gary membagi pena tersebut kepada ibu dengan jumlah yang sama. Untuk Gary dan untuk ibu, jumlahnya sama. Nah, 6 pena ini dibagi 2 orang. Jadi berapa? Ibu 3, saya 3, Bu. Nah, berarti 6 pena dibagi 2 sama dengan 3. 3. Pintar banget. Coba sekarang ibu kasih contoh yang beda ya. Ya. Misalkan 4. Gary punya 4 pena. Kemudian, Gary harus berbagi kepada ibu dengan jumlah yang sama. Maka Gary dapat berapa? Ibu dapat berapa? Saya mendapat 2 dan ibu juga mendapat 2. Sip. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Iya, pintar banget. Jadi, berbagi artinya apa yang Gary miliki harus dibagi kepada orang lain dengan jumlah yang Sama. sama atau tergantung soal yang diminta. Itu ya. Ya, Bu. Nih. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja, Gary? Pembagian, Hmm. pertambahan, dan perkalian, Bu. Wah, nah Gary sudah berhasil menyelesaikan tugas yang ibu berikan tadi dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Gary tanyakan? Penghapus, apakah kalau saya itu boleh memakai penghapus? Boleh, apapun boleh dipakai jika Gary mau. Boleh menggunakan makanan, batu, tidak harus pena ya. Buku Iya. boleh, batu boleh, kerikil boleh, oke? Oke, Bu. Nah, selanjutnya, agar Gary lebih paham, maka ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Tugasnya sudah ibu persiapkan di masing-masing meja kalian. Nanti sampai rumah silahkan dikerjakan ya, Ya, dan Bu. dikumpulkan ya. Ya. Nah, terakhir, yuk kita nyanyi bareng-bareng lagi. Ayo. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah angka 0 sampai 10. Jika kau sekarang tahu, tepuk tangan. Yang pertama namanya angka 0, 0. Yang kedua namanya angka 1, 1. Itu adalah angka 0 dan 1. Jika kau sekarang tahu, tepuk tangan. Wah, hebat banget, hebat sekali, luar biasa anak-anak hari ini. Nah, selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa makan dan beribadah, oke? Ya, Bu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu pamit, anak-anak boleh beristirahat ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.